ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja. Ketentuan penyusunan IPA yang pertama itu mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi dan didasarkan pada prioritas dan fokus organisasi. Ini ada prinsip penyusunan itu, yaitu SMART. SMART yang pertama spesifik. Itu harus bersifat spesifik ya, jadi nggak boleh yang terlalu umum gitu. Nggak gambarnya harus spesifik, jangan terlalu melebar kemana-mana. Terus measurable, yaitu dapat diukur. Itu harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Berarti nanti itu secara umumnya berarti ada targetnya. Kemudian yang ketiga ada measurable, yaitu itu tersebut harus disepakati oleh atasan dan bawahan. Jadi nanti sebelum menyusun kata kerja itu harus dikonsultasikan dulu ke atasan masing-masing. Kalau atasan yang setuju ya berarti itu nggak boleh dari dia. Yang ketiga ada realistik, yaitu ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang. Nah ini yang paling sering nih, biasanya ada yang masuk target terlalu kecil. Jadi kalau misalkan IQ itu udah pasti akhir tahun udah pasti tercapai 100, jangan dibikin target 50, kayak dilihatnya kayak ya nggak menantang aja gitu. Kalau bisa kasih target minimal 80 lah, itu udah paling minimal. Kalau bisa lebih di atasnya lebih bagus. Time target memiliki batas waktu pencapaian. Ya itu ada batas waktu pencapaiannya. Ya, biasanya per tahun untuk yang di satu seksinya selama 1 tahun. Kalau yang mutasi atau rolling bisa menggunakan diulangan atau pengulangan. Yang ketiga yaitu continuously improve, untuk kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi. Jadi ini maksudnya IQ itu per tahun kalau bisa, kalau itunya itu lama lebih bagus lagi IQ itu tersebut dinaikkan targetnya. Jangan makan target yang sudah pernah di tahun sebelumnya karena udah tercapai ya. Lanjut. Parameter penyusunan IQ yang pertama ada tingkat validitas IQ, kembali IQ sama jenis konsolidasi periode. Yang pertama kita ada kelas tingkat validitas IQ. Tingkat validitas itu adalah level kedekatan representasi pengukur itu terhadap pencapaian sasaran strategis. Ini mungkin yang pertama jarang ya ada yang, tapi di kotak kerja itu wajib diisi. Tapi sebenarnya kalau di performance itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi nanti di kotak di manual itu harus tetap wajib diisi karena di manual itu semua indikatornya dan semua yang kolom-kolom itu harus wajib diisi. Ini biasanya ada di kepala kantor itu IQ eksak. Jadi IQ eksak maksudnya adalah IQ yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian SS atau sasaran strategis. Kemudian yang kedua merepresentasikan pencapaian SS secara keseluruhan dan umumnya mengukur output atau outcome pada suatu unit. Kemudian ada IQ yang proxy. Tingkat kualitasnya proxy itu maksudnya yaitu IQ yang tersebut tidak mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian SS, mempresentasikan sebagian pencapaian SS, umumnya mengukur proses yang dilakukan oleh satu unit. Dan yang ketiga ini biasanya yang paling banyak dipakai di belakangnya yaitu activity. Umumnya mengukur input dari kegiatan dan jauh keterkaitannya dengan keberhasilan pencapaian SS. Ini tingkat kendali IQ. Yang pertama ada grade, yang dulu lah. Yang pertama ada high, yaitu pencapaian IQ dipengaruhi secara dominan oleh pengurus IQ. Ini nanti kalau misalkan di manual itu ini contoh itunya kayak indeks penyampaian laporan itu pakainya yang high. Terus pengaktifan administrasi itu pakai itu yang high. Terus yang moderate pencapaian itu dipengaruhi secara seimbang. Jadi dia ada pengaruh dari pihak luar. Jadi itu kita nggak punya kendali penuh terhadap itu. Jadi contohnya kayak IQ indeks kepuasan pengguna jasa. Itu IQ-nya kita cuma bisa memberikan usaha yang maksimal, tapi pengguna jasa itu belum tentu puas dengan kinerja kita. IQ low, pencapaian IQ dipengaruhi secara dominan oleh pihak lain pada IQ. Ini kayak IQ penerimaan bisa, contohnya kan penerimaan kita nggak bisa kontrol nih penerimaan kita per tahun itu bakal dapat
Misalkan target 30 miliar kayak kemarin, kan kita nggak bisa kontrol bakal dapat 3 miliar. 30 miliar yang biasanya kalau baru ini kita dapatnya jadi 3 miliar. Lanjut. Parameter penyusunan hitungan kita itu guna yang pertama guna mendorong pemilihan itu yang lebih berkualitas. Satu SS tidak diukur oleh satu itu aktiviti. Pada batas kinerja pemilik data strategi, satu SS tidak diukur lebih dari 3 itu. Ini berarti bervariator. Untuk menjaga kualitas itu, kombinasi itu yang tidak diperbolehkan adalah SKI, Aktividio, Aktivitai, yang ini khusus untuk pemilik data validator. Ketentuan nilai itu ini untuk eselon 1 itu 20 nilai itu maksimal, untuk eselon 2 dan eselon 3 itu 20 itu maksimalnya, dan untuk pelaksana dan kaki yang bukan pemilik data strategi itu maksimalnya cuma 10. Tapi nggak ada batasan ya, maksudnya mau 2 itu setahun itu sebenarnya boleh, tapi kembali lagi agar kepatutannya gitu. Maka dalam setahun cuma ngerjain 2 kerjaan kan kayak terus setahun ngapain aja 2 kerjaan doang. Ya makanya minimal ya 4 lah biar lebih. Kemudian ada target dan trajektori itu. Ini ada sum, average, sama average now. Yang sum, target atau realisasi sampai dengan satu periode pelaporan merupakan hasil penjumlahan angka target atau realisasi periode pelaporan yang dilalui sampai dengan periode tersebut. Contohnya seperti kuartal 1-nya 20, kuartal 2-nya 30, berarti sampai dengan kuartal ke-2-nya atau semester 1-nya itu digabungin nanti 50. Kuartal 3-nya 40, kuartal 4-nya 10, berarti dalam setahun itu dimulainya aja semuanya jadi 100. Kalau yang average yaitu rata-rata kuartal 1 70, kuartal kedua 80, berarti dalam semester 1 itu rata-ratanya 75. Terus kuartal 3 90, kuartal 4 100, rata-ratanya tahun jadi 85. Nah, kalau yang KLK itu yang diambil angka terakhir biasanya. Di satunya 31,5, di 2 32,5, tapi semester 1 itu yang diambil yang di 2 32,5. Dan yang dalam setahun nanti yang diambil yang di 4. Tapi kalau di 4-nya nggak ada nilainya, pasti yang diambil ya periode sebelumnya yang next. Test banding dan alignment. Test banding adalah proses penurunan SS dan itu ke level yang lebih rendah. Alignment itu ke level yang sama. Next. Ini ada jenis test banding itu ada CP, C sama N. CP test banding beta. Ini khusus untuk ikut kantor ya. Kalau yang C test banding non beta dan N non BTD. Kalau C itu berarti ikut turunan dari atasannya. Nah ini misalkan kalau di kantor ini kantor wilayah ya, itu di kantor wilayah itu kan kepala kantornya Kemenlu itu ambil ibu pertama JP, ibu kedua JP, ibu keempatnya N, kelima N. Kalau diturunin ke kepala bidang, ibu JP tetap jadi ibu JP, ibu N tetap jadi ibu JP karena balik lagi yang pertama karena dia diturunkan dari pemilik data strategis atau kepala kantor wilayah. Terus yang kalau dari kepala bidangnya ke kepala seksi, kalau yang ibu JP tetap jadi ibu JP, kalau ibu N-nya jadi ibu C2, jadi non beta. Kalau di kantor kita, kepala kantor nurunin ibu JP ke kasih, terus dari kasih kalau ada ibu N dikasih diturunin ke kita jadi ibu C2, nggak ada ibu JP. Next. Ini ada metode cascading direct dan indirect ya. Yang direct itu yang kayak biasa kita lakukan lah, yaitu setiap copy paste dari buku atasannya. Jadi sama persis dari mulai nama itunya, targetnya maupun manual itunya harus sama persis. Tapi maksudnya bukan kopas doang ya. Jadi nanti di manual itunya ya diganti lah, misalkan namanya diganti, jangan pakai nama atasannya. Terus nanti penanggung jawabnya dituliskan pakai nama atasannya, pakai nama sendiri. Terus indirect itu yang mengadopsi atau mengembangkan kalimat dari definisi dari ibu unit atau pegawai yang bagi budi
dengan mengacu pada tugas, misi dan ruang lingkup. Jadi itu dia itu misalkan kayak bagian ada itu realisasi janji layanan. Janji layanan kita kan ada banyak, kalau nggak salah itu belasan kan ya. Oh, jadi maksudnya di itu atasannya itu misalkan Pak Sugeng ada itu realisasi janji layanan. Terus diturunin lagi indirect cash sharingnya itu berarti jenis janji layanannya tadi itu diturunin ke bawahannya. Misalkan janji layanan kan ada pembuatan POD itu diturunin ke bawahan, itu jadinya indirect cash sharing. Lanjut. Ini dari metode. Ini contoh dong ya, kalau misalkan satu itu udah di copy paste jadi satu seperti itu. Kalau yang tiga itu ada jenisnya nanti. Jadi 3A. Yang pertama ini contohnya kalau itu direct itu yang tadi kayak dibilang nama itunya sama persis, targetnya sama persis. Yang direct, kalau non direct apa indirect tidak. Nah ini yang indirect contohnya kayak gini. Rata-rata persentase kepatuhan asal perpajakan itu diikut Kementerian Keuangan, diikut Kementerian Keuangan ada rata-rata persentase. Terus diikut di Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea Cukai ada di breakdown lagi. Jadi perpajakan itu ada macam sih, ada yang pajak WP, di pajaknya ada pajak WP, badan, dan orang pribadi, karyawan. Terus yang di bentuknya ada pajaknya yang berupa kepabeanan cukai. Yang kalau anggaran perpajakannya kayak gitu. Ini penyusunan manual itu. Ini indikator yang ada di bawah. Ini perspektif itu. Jadi di manual itu nanti semuanya wajib diisi ya. Jangan sampai ada yang kosong. Mulai dari perspektif sampai nanti ke targetnya itu. Yang paling bawah itu ada target sama ada target harus diisi semua. Nah yang perspektif itu kan biasanya pelaksanaan bingung ya. Ini perspektifnya pakai apa itu nanti kan tinggal dicoba saja dari biasanya yang pelaksanaan itu pakai sasaran strategis pengendalian mutu yang optimal itu nanti semua pelaksanaan nanti sama tinggal coba saja satu sama lain perspektif sampai dengan deskripsi sasaran strategis itu dicoba. Indikator kinerja utama berdasarkan sama masing-masing itunya. Kalau untuk yang definisi ini pakai definisi yang ada di peraturan. Kalau bisa pakai yang di peraturan. Kalau misalkan yang mudah nggak ada lagi di peraturan baru udah diakalin aja googling. Ini formula, isi, next. Sama nanti jenis aspek target pada SKP ini diisi kuantitas ya. Penjelasannya berikan pada salah satu jenis aspek target itu sesuai dengan ketentuan di Kemenku. Kalau ini diisi dengan aspek kuantitas atau waktu. Walaupun ikunya indeks ketepatan waktu jangan diisi waktu juga, tapi kembali ke ketentuan yang ada di Kemenku itu diisinya kuantitas atau waktu. Next. Ini nanti bakal dijelasin lebih lanjut oleh Kang. Next. Kontrak kerja. Terus ini apa persetujuan antara atasan dan bawahan juga. Next. Dokumennya nomor kontrak kerja kontrak kerja adalah dokumen yang memuat kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan target yang harus dicapai dalam yang wajib menyusun kontrak kinerja yaitu setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang tidak wajib itu ya pegawai tugas belajar itu nggak wajib izin, pegawai kerja nggak wajib, pegawai yang mulai bekerja di Kementerian Keuangan setelah tanggal 18 Oktober dan pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Batas waktu penetapan kontrak kinerja paling lambat 31 Januari. Ini berarti bisa
29 kita. 29 Pak. Iya. Ini sih. Iya. PPT Kita berapa hari mungkin yang 2021 ini sudah ada materi yang lebih update lagi kan ini sama. 29 kan? Terakhir. Yang baru. Yang tahun ini 29. Iya. Tapi Kalau yang tahun kemarin kan tanggal 20. 31 kan hari Minggu. Oh iya sih. Oh, Sabtu Minggu. Iya. Oh, hari kerjanya yang terakhir 29 berarti. Yang dikembalikan dari 31 Januari. Tapi ini kan sampai 31 Desember. Ini kalau bagi CPNS ya, masih CPNS paling lambat 15 hari kerja sejak menerima SK CPNS-nya. Itu biasanya di bulan Maret. Ini berarti harus bikin kinerja di bulan Maret. Next. Ini formatnya pernyataan ketangguhan. Perintah strategi itu khusus untuk para kantor. Jadi yang sampai pernyataan ketangguhan. Next. Ini nanti bakal dijelasin lebih lanjut pengawasan ya. Tentang bentuk dari laporan dari terus langsung ke hari itu SKP ini di ini lagi ya. Di atas itu tentang jabatan. Jabatan itu jangan asal isi belakang aja. Ini ada ketentuannya berdasarkan sesuai dengan KSK nomor 1104 tahun 2015. Ini yang lama, mungkin yang lebih barunya mungkin di Kementerian Kerja. Nanti bakal bisa lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jabatan itu jangan langsung isi belakang aja atau itu berdasarkan dari sini. Langsung ke adik ini. Nah ini ada dulu. Ini yang paling sering ini ya, yang paling sering terjadi masalah di kita ya, yang ada di rumah itu. Kemarin ada masalah input adendumnya malah tahun 2021. Padahal dia adendumnya di bulan Juni. Maksudnya kalau ada adendum ataupun rolling itu setelah bikin kontak kinerja itu langsung dimasukin aja, jangan sampai tunggu-tunggu. Yang akhirnya malah nanti tahun udah berakhir tapi adendumnya belum diinput, itu malah lebih ribet lagi ngurusnya kita. Yang adendum itu, dan kalau adendum atensi lagi, kalau dia adendum itu tanggalnya di kontak kinerjanya itu diubah dulu. Yang awalnya 31 Desember diubah dulu ke tanggal terakhir dia di seksi tersebut. Misalkan dia rollingnya, adendumnya ataupun rollingnya di Juli, pasti dia kerja terakhirnya kan di 30 Juli. Ya pasti tanggalnya diubah dulu. Terus nanti targetnya itu harus dihapus di kuartal ketiga, kuartal keempatnya. Karena nanti kalau kuartal ketiga, kuartal keempatnya targetnya nggak dihapus dan ibunya ternyata ibu yang bersifat kayak penerimaan misalkan yang targetnya terus bertambah setiap triwulannya, ya yang dihitung ya ibu yang nggak dihapus tadi, target yang nggak dihapus tadi yang di kuartal keempat yang mau diberikan justru realisasinya akan sampai dan ibunya jadi merah. Itu yang paling selanjutnya untuk penginputan di aplikasi akan dilakukan oleh Canvas. Saya lanjutkan pembahasan selanjutnya ya. Mungkin kita udah pada tahu sih kontrak kinerja itu bentuknya gimana. Ini saya tunjukkan untuk anak
OJT biar tahu kontrak kinerja itu bentuknya gimana, manual itu gimana. Ini surat pernyataan kesanggupan kita isi tentunya permisi. Terus tingkat pengendalian ini saya ambil contoh punya Bang Adil ya. Ini kode IKU. Kenapa ini C? Karena Bang Adil mengambil IKU itu punya kasih kan CP, kalau diturunkan ke pelaksana dia jadi C. Kalau N itu dia IKU yang pembuatannya kita buat sendiri, belum ada IKU yang punya kasih itu, jadi dia buatan kita sendiri, maka N. Ini pengurutannya salah 1A, 1B sesuai urutan ya. Ini kita buat IKU-nya tuh indeks atau persentase, kita cari IKU-nya itu apa. Di Q1 kita isi berapa target kita itu, Q2, Q3 ini. Iya. Terus selanjutnya berarti sampai berapa kita membuat IKU itu. Terus kalau tuh anak OJT kan nanti ada sapu jagat, itu pasti ada di akhir. Apa sapu jagat? Nah, banyak kan dijelaskan aja apa sapu jagat. Sapu jagat itu kegiatan yang selama ini dari Desember sampai nanti penetapan Maret sampai penetapan seksi ya, itu namanya sapu jagat. Apa yang kalian kerjakan itu di rolling step seksi itu yang kalian pelajari itu namanya sapu jagat, dimasukkan ke IKU. IKU sama semua, target sama semua nanti. Ini strategisnya, pejabatnya atasannya itu siapa? Ini masih zaman Pak Hendra. Ada Kasubsi. Sekarang udah nggak ada kasubsi, diganti langsung kasih. Ini lagi. Jadi si nama atasan, nimnya, pangkatnya, jabatannya udah dijelasin kan dari Bang Anit, ada ketentuan tertentu, nggak harus dibuat pelaksana aja.